Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa kurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, sedaya para asatidzah, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, khususipun hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lan saha jajaran ketakmiran Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman dan juga nikmat Islam dan seluruh nikmat-nikmat yang tak terhingga, yang tidak bisa kita hitung. Semoga kita adalah menjadi seorang hamba yang dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat-nikmat itu akan terus ditambahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita tidak dijadikan seorang hamba yang mengkufuri daripada nikmat-nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir, saya akan membacakan hadis daripada kitab Arba'in Nawawi yang ke-19, yang pembahasannya ini adalah tentang al-luju' ilallah fi kulli waqt, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu, atau bisa juga dikatakan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu. Nah, ini kita ada di bulan Syawal, yang mana kita sudah melalui daripada ibadah puasa bulan Ramadan. Ada seorang aslafun shalih, para kiai kita, para ulama-ulama kita terdahulu, memberi nasihat kepada kita, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu adalah hamba yang rabbani. Rabbani itu maksudnya siap taat, siap semangat kepada Allah Subhanahu, siap taat, semangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktunya. Karena di setiap saat kita ini adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di sebagian waktu kita hambanya Allah, kemudian di waktu yang lain kita adalah orang yang bukan termasuk daripada hamba Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, kun rabbaniyan, jadilah Anda ini adalah seorang yang rabbani, yang siap semangat taat kepada Allah di setiap saatnya. Wala takun ramadhaniyan, jangan menjadi seorang yang hanya siap, hanya semangat taat kepada Allah di bulan Ramadan saja. Nah, jadi setiap saatnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, biasanya kalau radhiyallahu an itu kan orang satu saja, tapi kalau radhiyallahu anhuma
Ini berarti dua orang dan keduanya ini adalah merupakan sahabi atau sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas yaitu abahnya Sayyidina Abdullah ini merupakan paman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, berarti ini Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya gulam, wahai anak kecil laki-laki, inni u'allimuka kalimatin." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Nah, ini Rasulullah memberi pelajaran kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nanti ini kita artikan dulu, nanti insya Allah kita jabarkan. Ihfadhillaha yahfadhka. Kalimat yang pertama, ihfadhillaha yahfadhka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadhillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta. Dan apabila kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah bahwasannya seandainya seluruh manusia mereka itu berkumpul bersatu untuk memberi kamu manfaat dengan sesuatu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau istama'u ala an yadurruka. Dan seandainya mereka itu bersatu, mereka berkumpul untuk membahayakan kamu bisyai'in dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Maka sungguh mereka tidak akan bisa membuat bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu bahaya yang telah Allah tetapkan terjadi kepadamu. Nah, rufi'at al-aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, ini istilah pena-pena sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan kertas-kertas itu telah kering. Ini istilah saja, artinya ketetapan itu sudah tercatat semuanya. Nah, sebelum kita bahas hadisnya ini, sedikit tentang biografi Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang tadi itu adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau dilahirkan 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dilahirkan oleh ibundanya, ibunda Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dilahirkan, ibunya ini membawa bayi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengadzani di telinga kanan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan beliau sendiri yang mengiqomai ada di telinga kiri Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, ini makanya dari syariatkan, disunahkan untuk seorang anak bayi itu yang baru lahir diadzani di telinga kanan dan diiqomai di telinga
yang kirinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian setelah diadzani, diiqomai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini disuruh pergi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah pulanglah, bawalah Abil Khulafa, bawalah ini seorang anak yang menjadi pentolan atau menjadi pemimpin daripada para khalifah. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas ini nanti adalah beliau termasuk daripada seorang sahabat yang mendapatkan doa dari Rasulullah supaya menjadi orang yang berilmu tinggi. Yang kita sering dengar doa itu, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Biasanya kita berdoa, ya Allah faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Nah, itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas dikatakan meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memiliki julukan, yaitu terjemahannya Al-Quran. Kalau sekarang terjemahan Al-Quran itu ya kitab-kitab itu. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, beliau sendiri ini dijuluki adalah terjemahannya Al-Quran. Atau nek bahasanya orang sekarang itu tafsir berjalan. Bukan hanya Quran berjalan, bukan, tapi tafsir berjalan. Saking pinternya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, beliau juga dikatakan adalah juga disebut sebagai lautannya ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah satu ketika diceritakan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini punya majelis. Kemudian di dalam majelis Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, saking banyaknya orang yang hadir yang mau ikut mendengarkan kajian daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, sampai pintu rumahnya beliau itu saking berdesak-desakannya orang yang mau masuk, tidak cukup. Ruangannya beliau untuk menampung orang yang banyak itu tidak cukup sama sekali. Akhirnya ada seorang khadim atau abdi dalem bahasanya. Ada seorang abdi dalem itu mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai guru, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini orang di luar ini sangat banyak, berdesak-desakan, orangnya sangat banyak pada mau masuk semua, berdesak-desakan mau ngambil ilmu dari Anda. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, dah, tunggu, siapkan aku air wudhu. Aku akan melakukan wudhu, aku akan bersuci. Kemudian setelah nanti aku duduk ada di tempatku, persilahkanlah mereka masuk sesuai dengan pembahasan yang mereka ingin mencari ilmu dari aku. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas wudhu. Setelah wudhu beliau duduk ada di majelisnya beliau. Kemudian beliau mengatakan, sudah, ayo, man kana yuridu an yas'ala 'anil Qur'an wa hurufihi wa ma arada minhu falyadkhul. Ayo, orang-orang yang mereka mau bertanya tentang Al-Qur'an, mau bertanya tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu tajwid, ilmu tafsir, kemudian ilmu qiraat, semua yang mau tanyakan tentang Al-Qur'an silahkan masuk. Cukup yang mau tanya tentang Al-Qur'an aja. Nah, akhirnya mereka masuk semua sampai di dalam rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas, di kamar-kamar, di ruangan-ruangan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu penuh dengan tamu. Mereka tanya satu persatu, dijawab sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, dijawab satu persatu, bahkan lebih dari yang mereka inginkan. Nah, kemudian ketika mereka sudah selesai, orang-orang yang ingin bertanya tentang Al-Quran ini selesai, Sayyidina Abdullah bin Abbas kemudian mempersilahkan mereka untuk keluar dan mengatakan, man arada an yas'ala 'anil halal wal haram wal fiqhi falyadkhul. Ayo, yang mau tanya tentang permasalahan halal, tentang permasalahan haram, tentang permasalahan fikih yang lainnya, masuklah. Seperti tadi, masuk sampai kemudian penuh ruangan-ruangan tempatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas.
kemudian satu persatu tanya, dijawab sampai mereka puas, disuruh keluar. Setelah itu ganti lagi, ayo man arada an yas'ala 'anil faraid wa ma asbahaha falyadkhul. Yang mau tanya tentang masalah warisan, monggo masuk. Masuk semua sampai ke bak tempatnya. Setelah itu dijawab satu persatu sampai puas. Ayo lagi, siapa yang mau tanya tentang ilmu lughah, ilmu Arabiyah, ilmu syair, ilmu bahasa luar? Ayo, yang mau silahkan masuk. Begitu sampai penuh lagi ruangan, dan itu hampir tiap hari seperti itu. Itu hampir tiap hari, dan ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah keberkahan daripada doa Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebanyak 1660 hadis. 1660 hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau diwafatkan ada di kota Taif pada tahun 68 Hijriah, dan di saat itu beliau berumur 71 tahun. Nah, ini sedikit daripada biografi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut-nyebut daripada orang-orang yang soleh, maka saat itu tanzilur rahmah, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi bercerita dalam hadis tadi, suatu hari ketika aku ada di belakang Rasulullah SAW dalam keadaan berkendara. Rasulullah berkendara, aku pun juga berkendara. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, wahai anak muda. Karena saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas diriwayatkan umurnya itu masih 10 tahun. Nah, Rasulullah mengatakan, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ada riwayat lain yang mengatakan, ala u'allimuka kalimatin yahfadukallahu bihin, maukah kamu, ditawari sama Rasulullah. Ada riwayat lain yang mengatakan itu menawari, maukah kamu untuk aku ajarkan beberapa kalimat yang dengan kalimat tersebut kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang pertama ini, ihfadillaha yahfadka. Ini sangat mujarab untuk kita amalkan. Tapi memang tidak mudah, tapi setiap daripada kita sesungguhnya punya kemampuan, tinggal punya kemauan atau tidak. Nah, ihfadillaha, jagalah Allah. Loh, kok jaga Allah? Apakah Allah butuh penjagaan? Artinya jagalah Allah itu maksudnya adalah perhatikan, jaga daripada kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dan jangan melakukan daripada keharaman-keharaman yang Allah larang. Nah, ketika kita bisa melakukan itu, misal nih, kalau panjenengan sedaya kewajiban-kewajiban dijogo, sholat 5 waktu mboten tahu telat, mboten tahu bolong, poso ya dilakoni, zakat ya dibayar, sing mampu haji ya berangkat haji, mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged berangkat haji umrah, amin ya rabbal alamin. Nah, yang mampu untuk berangkat haji, mampu untuk berangkat umrah, berangkat. Jadi kewajiban-kewajiban semuanya dilakukan. Dan keharaman-keharaman yang namanya seperti naudzubillah min dzalik, nasallallahu alafiyah, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Perzinaan, baik itu zina mata, zina kemaluan, baik itu kemudian perjudian, baik itu
minum-minuman keras, narkoba dan lain-lain, semua itu ditinggalkan. Yahfadzka, jawabannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda. Nah, ini penjagaan Allah itu mboten saged disamakan seperti penjagaan kula panjenengan. Mungkin kula panjenengan nek fokus menjaga satu hal, sing lainnya mboten kejaga. Nuwun sewu. Misalkan kula panjenengan niku njaga brankas, misalkan nggur jaga brankas. Kita menjaga brankas, kita jaga, kita ada di sebelahnya brankas. Tapi untuk barang-barang yang lain kita tidak bisa menjaga keseluruhan. Tapi berbeda dengan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Penjagaannya Allah itu meliputi segalanya. Ya, meliputi segalanya. Pertama, kita dijaga oleh Allah. Diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang kita sayangi, anak kita, istri kita, ya, orang-orang terdekat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita ingin menjaganya, seperti harta dunya, ya. Kula panjenengan nggih, kelas-kelas niki kelas sing tasih remen dunya, tasih hubud dunya. Nah, hubud dunya niki nggih mboten elek-elek nemen. Nah, hubud dunya niku mboten elek-elek nemen karena apa? Kenapa? Kita itu butuh kepada dunia. Nah, hubud dunia sing elek niku ketika sudah menguasai hati. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah puncak atau pemimpin pentolan daripada segala kejelekan. Nah, orang kalau butuh sama cinta itu beda, ya. Butuh sama cinta itu beda. Kalau butuh, ya kita butuh sekedarnya. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, ya sudah. Kita tidak kemudian melulu memprioritaskannya. Nah, tapi kalau cinta dunia, orang kalau cinta itu kan tidak mau merasa puas. Orang kalau cinta akan menuntut lebih. Nah, orang kalau cinta akan menuntut lebih. Lah itu yang bahaya itu ketika seseorang hatinya sudah dikuasai dengan dunia. Nah, kalau kita sekedar butuh sama dunia, seneng tok sama dunia, tidak sampai menguasai hati kita, justru malahan dunia ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi kendaraan kita untuk mencapai tujuan. Dunia ini bisa menjadi kendaraan kita untuk kita mendapatkan kesuksesan di akhirat. Nah, gimana? Nah, itu bagus. Itu adalah hal yang bagus. Nah, dunia kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta benda kita, ya, asalkan apa? Asalkan kita menjaga daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, jangan dilakukan. Hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Nah, ketika itu maka semua yang kita sayangi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan", barang siapa seorang beramal soleh, min dzakarin au untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia itu adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, kata Allah, akan membuat hidupnya dia adalah hidup yang enak, yang bagus, yang baik. Nah, tapi syaratnya tadi itu awal, amila shalihan, kemudian wa huwa mu'min. Ini yang perlu garis bawahi. Tidak cukup seorang amila shalihan saja, orang beramal soleh saja, beramal baik saja, berbuat baik saja, tidak cukup kalau dia tidak mukmin. Juga tidak cukup seorang mukmin saja tapi tidak amila sholihan. Makanya dua ini harus dimiliki, beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang enak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, man hafidhallaha fi sibahu wa sigharihi hafidhahu fi kibarihi wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa seseorang dia itu menjaga
hak-haknya Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dirinya di masa tuanya. Dan Allah akan memberikan kenikmatan kepadanya dengan pendengaran yang jelas dan dengan pandangan yang jelas di masa tua. Sebagaimana ada cerita, sebagian ulama ada yang mengatakan itu Al-Imam Abi Syuja. Imam Abi Syuja itu yang biasa kita dengar Fathul Qorib itu. Mufikih Fathul Qorib. Nah, itu Imam Abi Syuja itu mengarang matannya. Nah, Imam Abi Syuja itu dikatakan beliau itu hidupnya sampai lebih daripada 100 tahun. Umurnya beliau itu sampai lebih daripada 100 tahun, tapi beliau ini mboten pikun. Sudah lebih daripada 100 tahun tapi beliau tidak pikun, juga beliau itu tidak lumpuh atau lemes enggak. Tetap kuat, tetap seger. Bahkan beliau dikatakan masih dapat untuk mengangkat beban yang berat seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kemudian ada seorang yang tanya, "Wahai Syekh, bagaimana Anda itu bisa mendapatkan kenikmatan seperti itu di masa tua Anda? Umur sudah ratusan tahun tapi tenaga anggota tubuh panca indera masih seperti anak muda." Kemudian beliau menjawab, "Hadhihi jawadih hafidnaha minal ma'asi fis sighar fa hafidhahallahu alaina fil kibar." Anggota badanku ini, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan, semua anggota badanku ini aku jaga daripada maksiat-maksiat di masa mudaku. Tidak aku menggunakannya untuk bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala jaga untukku di masa tuaku anggota tubuhku itu. Nah, mula niku kadang kula panjenengan sedaya niki wonten sing ngangkloh. Wonten sing ngangkloh. Tasih nem ya kok wis kesel-keselan, kok ya loro-loroan. Tasih nem kok ya misalnya mungkin yang banyak itu kan ketika sudah tua. Nggih nuwun sewu. Ketika sudah tua itu banyak sing ngangkloh, mungkin masalah sing pun boten saged angkat beban lah. Napa jalan niku biasanya dengkule nggih pun sakit ngoten. Nah, kadang nggih sing umum niku kalau membaca harus pakai kacamata, ya, kacamata baca misalkan seperti itu. Nah, ini mungkin mboten nyalahke, mboten nyalahke. Lah mungkin bisa kita kembalikan ke diri kita masing-masing ya. Kula mawon tasih enom pun gawe kacamata. Nggih, enom gawe kacamata. Lah mungkin kita ini di masa muda kita itu tidak menjaga daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga akhirnya di masa tua pun kita ngunduh daripada apa yang kita lakukan pada masa muda. Nah, mungkin seandainya kita kok sadar dulu di masa muda kita untuk menjaga daripada anggota-anggota tubuh ini, maka di masa tua kita akan mendapatkan fungsi daripada anggota tubuh kita ini masih seperti ketika masa muda tersebut. Nah, kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu juga mencakup daripada orang-orang yang kita sayangi. Ya, mencakup daripada orang-orang yang kita sayangi. Pernah dikatakan Kana Sa'id ibnil Musayyib radhiyallahu taala anhu yaqul ibnihi la azidanna fi sholati min ajlik roja'a an ahfadha fika. Beliau mengatakan, wahai putraku, sungguh aku ini berusaha untuk menambahkan sholat-sholatku itu adalah karena kamu. Bapak iki luwih sregep sholat iki mergo awakmu. Bahasa Jawa ini ngaten. Mergo awakmu napa? Bapak duwe harapan agar supaya sholat yang Bapak lakukan ini dapat menjaga kamu kelak ketika Bapak sudah tidak ada. Nah, kemudian beliau membacakan ayat yaitu yang bunyinya wa kana abuhuma sholihah. Wa kana abuhuma sholihah, seperti yang dalam surah Al-Kahfi. Nah, dalam surat Al-Kahfi itu ketika di mana Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir dites itu. Nah, Nabi Khidir ketika
datang ke satu tempat di mana tempat itu penduduknya tidak ramah kepadanya. Tapi kemudian justru Nabi Khidir malah ada dua anak kecil yang napa niku rumahnya mau roboh niku nggih. Rumahnya mau roboh malah dibenarkan sama Nabi Khidir. Lah ternyata apa? Ternyata itu dua orang tua daripada anak kecil itu adalah orang tua yang soleh, sehingga akhirnya malah dijaga melalui Nabi Khidir alaihis salam. Nah, kemudian pernah juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma min mu'minin salihin yamut illa hafidhahullahu azza wa jal fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Tidak ada seorang mukmin yang soleh ketika dia meninggal dunia kecuali Allah akan jaga anaknya, dan Allah akan jaga anak daripada anaknya sampai anak daripada anak-anaknya. Allah jaga. Nah, jadi bukan hanya, makanya biasanya nek tiang Jawa niku wonten sing ngomong kan, lah nopo kok dadak tirakat, nopo kok poso, wis ben aku nirakati engko anak turunku sampai 7 keturunan. Nggih pernah mireng ngoten mboten? Nirakati 7 keturunan. Lah niki memang betul seperti itu. Lah memang betul seperti itu niki wonten setunggal nganu mawon, setunggal napa bukti yang kula menyaksikan sendiri. Almarhum jenengan nek ngertos, jenengan insyaallah ngertos kata-kata yang ngertos. Simbah Kiai Yasin Al-Hafidz Serumbung. Ngertos nggih? Serumbung nek jenengan ngertos Gus Syifa ngertos? Abai Gus Syifa Serumbung. Niku masyaallah tirakate niku lebih daripada setengah umur beliau. Beliau niku poso. Bahkan posone niku mboten mangan sego, mboten mangan daging. Lebih dari setengah umur beliau. Beliau hampir 90 umurnya. Lebih daripada setengah umur beliau tirakat dengan cara apa? Mboten mangan sego, beliau tiap harinya puasa. Lah beliau umur sudah 80 tahun lebih melaku mboten ngagem tongkat. Mboten ngagem tongkat. Beliau tidak pakai tongkat, padahal jalan ya daerah Serumbung ngono ya munggah mudhun nggih, santai mawon. Kemudian bukti daripada orang-orang yang dia itu menjaga anggota tubuhnya, menjaga kewajiban-kewajibannya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nek ngertos anak-anak ini ku dados tiyang masyaallah sedaya. Hafizul Quran, ahli kitab. Nggih niki sing bukti nyata mawon, sing bukti wonten teng depan mata. Nggih niku mergo tirakate tiyang sepahe. Ya, karena tirakat daripada orang tuanya, anak-anaknya pun ikut menjadi anak-anak yang sukses. Karena tirakat daripada orang tuanya, anak-anaknya pun juga menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan juga oleh manusia. Nah itu. Jadi bahkan nanti sampai keturunan-keturunannya, makanya biasanya yang kita lihat anak kiai dipanggil Gus. Nggih Gus niku pun gede nggih dipanggil kiai. Duwe anak yo cek bayi yo pun diceluke Gus malih, padahal yo urung alim. Gentes bayi metu procot wis diceluk Gus kan ngoten. Mergo napa? Mergo anakne kiai. Lah niku karena kecipratan barokah tirakat daripada orang tuanya, anaknya pun ikut menjadi mulia. Nah itulah buktinya. Kemudian sebagian orang-orang soleh, para ulama juga mengatakan, innallaha la yahfadz birrajulis salih waladahu wa walada waladihi wad duwairat allati haulahu. Nah ini bukan hanya anak-anaknya saja, bukan hanya anak keturunannya saja, bahkan beberapa daerah di sekitar tempat tinggalnya itu Allah Subhanahu wa taala menjaga. Nah, sebab daripada orang-orang yang soleh tadi. Di sekitarnya mungkin ada katakan daerah-daerah itu maksudnya gini. Mungkin dia punya peliharaan, atau mungkin tetangga-tetangga samping rumahnya, sekeliling rumahnya, belakang, depan belakang, kanan kiri ikut terjaga. Karena apa? Karena orang yang soleh yang menjaga daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika
Kalau tidak salah ini Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham pernah beliau ketika melakukan perjalanan, beliau sampai di tanah lapang padang rumput yang luas. Beliau melihat ada seekor serigala, dan di hadapan serigala itu ada banyak kambing. Kemudian beliau juga melihat ada seorang penggembala yang sedang menjaga kambingnya. Ketika penggembala ini menjaga kambing yang banyak dalam keadaan lengah, karena kambingnya banyak tidak bisa diperhatikan seluruhnya, serigala ini kemudian melukai kambing dan kemudian ada yang dimakan dombanya itu. Ketika lengah lagi diambil lagi satu lagi sama serigala, seperti itu terus. Sayyidina Ibrahim bin Adham melihat. Kemudian karena beliau sedang melakukan perjalanan, beliau lanjutkan perjalanannya. Pas beliau jalan balik melewati jalan itu lagi, beliau melihat penggembala kambingnya tadi itu tidak menjaga kambing-kambingnya, tapi penggembalanya sedang sholat, ada di pojokan, sedang sholat. Yang beliau takjub, kambing-kambing yang banyak tadi itu bukan dijaga kalih penggembala, tapi sing jaga malah serigala nih. Bukan jadi melukai atau memakan, bukan nyaplok kambingnya itu bukan, tapi malah dijaga sama si serigala ini. Nah, Sayyidina Ibrahim bin Adham bingung, wong riyen pas lewat niku kambing-kambing domba-domba ini do dicaploki, kok saiki malah serigala ini njaga. Dinteni sak bare salat. Ba'da salat niku penggembalane Sayyidina Ibrahim bin Adham tanglet. Mulai kapan serigala karo domba karo kambing niki damai? Akhirnya Sayyidina penggembala ini itu mengatakan, oh, serigala dan kambing ini menjadi damai ketika penggembala daripada kambing tersebut baik, damai hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hubungan antara seorang hamba kepada Allah baik, maka hubungan yang lain antara apa yang ada di sekitarnya dia pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga terbukti di nasihat daripada Imam Dhunnun al-Misri. Imam Dhunnun al-Misri beliau memberi nasihat, beliau mengatakan para ulama-ulama terdahulu, orang soleh terdahulu ketika memberi nasihat kepada murid-muridnya, itu salah satunya nasihat adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Nah, barang siapa orang yang dia itu memperbaiki hubungan antara dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan perbaiki hubungannya dia dengan yang lainnya. Nah, ini terbukti seperti itu. Kemudian dikatakan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala juga kepada harta yang kita miliki. Nah, terus jenengan ketika jenengan sampun menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ampun kuatir kalih masalah harta jenengan. Kenapa? Karena bakal dijogo kalih Gusti Allah. Bakal dijogo kalih Gusti Allah. Pernah satu ketika wonten wali wadon, waliyah, seorang wali perempuan, yaitu Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, beliau adalah orang yang betul-betul menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan totalitas dalam ibadah. Beliau habiskan waktunya beliau untuk ibadah. Satu ketika rumah beliau kedatangan tamu tak diundang alias maling. Kedatangan maling. Maling itu mengambil barang-barang yang ada, baju-bajunya Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah diambil, semua yang dia lihat diambil, diangkut. Ketika diangkut, tadi dia itu masuk dari pintu, ketika mau keluar dari pintu yang sama, beliau tidak menemukan pintu itu. Kok beliau, maling kok beliau. Nah, malingnya ini tidak menemukan pintu yang tadi dia masuk dari pintu itu. Nah, ketika dia nyari pintu lain, tidak ada sama sekali pintu. Karena capek dia nyari sambil bawa barang berat, barang curiannya itu. Akhirnya ditaruh barangnya, pintunya kelihatan. Wah, cepet-cepet dia.
Diambil lagi, diangkut lagi, pas mau keluar hilang lagi pintunya. Bingung, taruh lagi, jedul malah pintunya. Dan itu berulang kali seperti itu. Ketika ditaruh barangnya, pintunya muncul. Ketika diangkut barang mau dicuri tadi, pintunya hilang. Sampai kemudian dia nyerah, ditaruhlah itu. Kemudian dia mendengar ada hatif. Hatif itu ada suara tanpa rupa. Hatif yang berbunyi, suara tanpa rupa itu berbunyi, in kana al muhibbu naiman fa innal mahbuba yaqdhanu. Jika seorang pecinta itu sedang tidur, maka ketahuilah yang dicintai olehnya itu selalu dalam keadaan terbangun. Dha'ith thiyaba wakhruj minal bab. Letakkan pakaian-pakaian yang kamu ambil dan keluarlah dari pintu yang kamu lihat. Fa inna nahfaduha wala nad'uha laka wa in kanat naimah. Karena sungguh kami akan menjaga dia dan apapun yang dia miliki, kami tidak akan membiarkannya untuk kamu dolimi. Wa in kanat naimah, walaupun dia dalam keadaan tertidur, walaupun dia dalam keadaan tidak sadar, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya maling itu sampai karena mendengarkan hatif itu, dia ngeredek takut, dilempar itu barang, dia tidak jadi mencuri, pintunya kelihatan, langsung keluar secepat kilat, langsung loncat daripada rumah itu sampai luar. Dia tobat, berhenti daripada kegiatan mencuri tadi itu. Nah, nih, jadi orang yang dia itu menjaga hak-haknya Allah, nah, sregep salate wau niku, mboten kemudian meremehkan salat. Atos-atos jangan sampai yang namanya kita sebagai hamba Allah kok ngeremehke sholat. Bahkan walaupun hanya dengan lisan saja, walaupun hanya dengan lisan saja, kan kathah nggih biasane nomale sing nom-nom niku biasane nek nggih dolanan dige guyonan. Wonten sing ngilingke, ayo sholat yuk." Iki cek asik-asik dolanan misalkan, cek asik-asik nongkrong niku. Wonten sing ngilingke, "Ayo salat riyen yo." Alah salat ae wis tau. Nggih biasane kathah nggih krungu ngotenan, kathah, "Alah salat wis tau." Ngoten. Lah niki atos-atos niku bahasa yang tidak pantas untuk keluar dari lisan seorang hamba. Nah, nggih. Napa malih biasane wong sing hobi mancing misalkan. Oh, hobi mancing. Lah niku dikengken salat napa? Sholat nomor loro, nomor 1 apa? Mancing lah katanya. Nah ini hati-hati, ini kayak gitu guyonan, tapi yang guyonan sing mboten pantes, karena yang dibuat guyonan dia itu adalah sholat, yang mana sholat itu adalah penghubung antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok digawe guyonan, naudzubillah min dzalik. Niku nek kok kita melihatnya dari pandangan kitab Sulamut Taufik, niku termasuk daripada hal yang membuat seseorang itu bisa dihukumi murtad. Sulam Taufik dalam masalah itu keras. Sulam Taufik dalam masalah itu keras. Bisa dikatakan itu adalah orang yang murtad dengan ucapan. Nah, bisa dikatakan sebagai murtad lewat ucapan. Dados atas-atas kita guyonan, oke lah, kita butuh guyonan buat healing, nggih. Ada wong sumpek ya guyonan nggih perlu, tapi guyonan sing pantes. Salat kok digawe guyonan. Lah niki perlu atos-atos. Nah, kemudian jangan sampai kula panjenengan sedaya niku pernah untuk sengaja meninggalkan salat. Sengaja meninggalkan salat, ini hati-hati. Diundur-undur atau mungkin gara-gara melakukan perjalanan, di tengah perjalanan dia itu tidak mau berhenti karena wah aku nek wis ning dalan iki males mandek aku. Melakukan perjalanan jauh, aku nek wis kadung mlaku wis males mandek-mandek. Padahal dia wajib untuk melakukan sholat. Sampai akhirnya gimana? Sampai akhirnya ditinggal sholatnya sekalian. Alah engko wis tekan gone tak kodok wae. Ini kan berarti kan ibarat dia itu meninggalkan sholat secara muta'ammidan, sengaja. Nah perlu atas-atas Kanjeng Nabi dawuh wonten teng napa kitab Arba' Rasail niku dikatakan man tarakas sholata muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu Muhammad. Sing sapa wonge ninggalaken salat dalam keadaan sengaja,
Orang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, terlepas darinya tanggungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mboten pantes, enggaan mboten pantes napa mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan niki sing bahaya niku zaman sakniki kan, nggih masya Allah, alhamdulillah. Artosipun tiang-tiang nek do solawatan niku semangat, dalu-dalu melu solawatan, masya Allah sampai jam 12 sampai jam 1 derek solawatan. Nah, niki sing bahaya nopo? Bengine semangat solawatan nek ditakoni oleh kowe niat solawatan ge apa? Oh, kula nyuwun syafaate Kanjeng Nabi. Kula nyuwun syafaate Kanjeng Nabi. Lah niki saestu masya Allah bagus niki, sae sanget. Tapi tiang ini kumpul ngertos. Wah, iki aku engko balik tekan omah jam setengah loro dolanan HPC, ndelok Instagram, Facebook dan lain-lain, ora krasa sampai jam sekawan masjidnya muni assalatu wassalamu alaik. Wah, wayahe turu. Lah niki repot ngoten niku. Ngene iki biasane mungkin nek panjenengan sedaya insyaallah mboten ngoten, tapi sing nem-nem niku lho biasane. Yang menjadi tanggung jawab panjenengan niku lho. Putra-putri. Lah niku sing biasane niku. Wah, bengi mboten wis bakda wonten pengajian sampai dalu balik teng griya mboten langsung istirahat supados mangke subuhe niku saged awal. Lah kok malah nongkrong, ngopi udah tutut riyin sampai tarhim, wayahe tarhim malah turu. Tangi-tangi wis jam 7, Allahu Akbar usolli fardhu subuh tur duha. Lah niki repot, bengine njaluk syafaate Kanjeng Nabi, tapi awane justru dia melepaskan kesempatannya dia untuk mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek ngoten pripun? Selamat ke sing wajib. Nek misalkan kok jenengan sing sae ngeten, sing sae bengine selawatan subuhe awal waktu jamaah teng masjid. Lah niku sing sae. Niku sing sae. Tapi nek dikengken milih bengi selawatan tapi ra subuhan atau bengi ra usah selawatan tapi subuhan. Milih pundi? Subuhane. Kenapa ini yang wajib? Ini yang wajib. Tapi nek pengin sing jempol papat sekalian, nggih wau. Nggih. Dados bengine nggih pengajian, pengaosan yo sholawatan, yo majelis taklim, majelis istighosah, manaqib, yasinah dan lain-lain. Subuhane nggih awal waktu teng masjid jamaah. Wah niki sing suai sanget niki. Lah itu. Jadi kembali lagi ketika kita mau menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan apapun yang kita sayangi, apapun yang kita perhatikan, yang kita jaga. Kemudian juga terusannya hadis itu ihfadillah, jagalah Allah. Ini sama seperti yang tadi itu, tidak jauh berbeda. Ihfadillah, jagalah hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, tajidhu, maka kamu akan mendapati Allah tujahaka, ada di hadapanmu. Artinya Allah akan selalu ada di hadapanmu, akan selalu melindungimu. Nah ini bertepatan juga ketika seorang hamba itu dia selalu menjaga hak-haknya Allah, artinya dia itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut kepada yang lainnya. Katakan, idza khafal 'abdu minallah akhafallahu minhu kulla syai'in. Jika seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat segala sesuatu itu takut kepadanya atau tunduk kepadanya. Wa idza lam yakhaf al-'abdu minallah akhafahu Allahu min kulli syai'in. Dan jika ada seorang hamba yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat dirinya takut kepada segala sesuatu. Takut kekurangan, takut ini, takut itu, takut ini, mau apapun dia akan merasakan takut. Ya katakanlah orang kalau tidak takut kepada Allah, ibaratnya wong sugih
tapi mboten duweni perasaan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya perasaan takut kepada Allah, maka dia tidak akan merasakan kepuasan. Dia akan selalu merasa kurang. Dia akan selalu merasa gemerungsung. Dia punya segalanya, tapi ketika dia pergi, dia selalu kepikiran, waduh iku sing ning omah piye ya? Duitku sing tak simpen ning omah piye ya? Motorku, mobilku kayak ning omah piye ya? Dia tidak akan merasa tenang. Berbeda ketika dia itu orang yang diberi nikmat yang besar oleh Allah, kemudian dia juga imbangi dengan perasaan takut yang besar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam hidup. Karena apa? Karena akan dijaga segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian idza sa'alta, apabila kamu meminta, fas'alillaha, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kula panjenengan sedaya niki duwe hajat, duwe kebutuhan. Baik itu hajat kecil maupun hajat yang besar, semua daripada kita punya. Nah, ketika kita mau meminta, kata Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seperti yang biasa kalau setelah sholat itu dibaca, la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat mencegah ketika Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memberi, dan tidak ada yang dapat memberi kecuali jika Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mencegahnya. Wonten tiang yang mau berbuat jahat kepada kita, tapi ternyata Allah berkehendak untuk memberi kebaikan kepada kita, maka orang yang berbuat jahat itu tidak akan bisa menjahati kita, menyakiti kita, enggak akan. Tapi jika Allah menentukan kejelekan itu datang kepada seseorang, seperti apapun perlindungan yang dia siapkan untuk melindungi diri daripada kejelekan, tidak akan bisa mencegah daripada kejelekan yang telah Allah tentukan untuk dia. Nah itu. Jadi apapun kebutuhan kita, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah itu beliau menunjukkan kepada kita, hendaknya seorang itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hajatnya, kebutuhannya dia. Bahkan Rasulullah menggambarkan sampai hal yang kecil, sekecil apapun, hal yang kecil, sangat kecil, hal yang remeh, sangat remeh, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menggambarkan hal yang remeh itu apa? Sendal jepit swalo pedot niku njaluk tulung kalih Gusti Allah. Nggih mboten disebutke swalo niku mboten. Tapi sandal jepit sing pedot niku mawon njaluk tulunge kalau Gusti Allah. Ini menggambarkan bagaimana sekecil apapun kebutuhan kita, sekecil apapun hajat harapan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kalau kita itu kok mintanya sama manusia, mungkin sekali dua kali kita dikasih. Tapi ketika kita minta terus-terusan, maka kita akan diusir, kita akan dihinakan, kita tidak ada harganya di mata manusia. Berbeda ketika kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin cintalah Allah kepada kita. Dalam satu hadis sebutkan, idza lam yas'alillaha man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Seseorang yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Orang yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Nih dikatakan oleh Al-Imam Tawus, beliau mengatakan, iyyaka an tatluba hawaijaka mimman yaghliku babahu dunaka. Hati-hati kamu jika kamu meminta kepada seseorang yang akan mengunci rapat pintunya dari kamu harus hati-hati. Artinya manusia itu kan
Kalau kita minta tadi itu gambarannya, kita sering meminta kepada dia, dia akan malah mengusir kita, mengunci rapat pintunya. Dan harus bagimu wa alaika biman babahu maftuhun ila yaumil qiyamah. Dan wajib bagimu, harus bagimu untuk kamu itu meminta kepada zat yang pintunya selalu terbuka untukmu sampai hari kiamat. Amaraka antas alahu wa wa'adaka an yujibaka. Zat yang telah memerintahkan kepadamu untuk kamu meminta kepadanya, dan zat yang telah menjanjikanmu untuk mengijabahi permintaanmu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan ijabahi doa kalian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan juga ahabbun nas ilan nas man istaghna 'anin nas. Ini realita ini. Yang paling dicintai sama manusia, yang paling dicintai oleh orang itu adalah orang yang tidak pernah minta-minta sama orang lain. Wa abghadun nas ilan nas man ihtaja ilan nas wa sa'alahum. Dan orang yang paling dibenci sama manusia itu adalah orang yang sering minta-minta kepada manusia dan menyandarkan seluruh kebutuhannya pada manusia. Wa ahabbun nasi ilallah azza wa jal man sa'alahu wastaghna bihi an ghairihi. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mau selalu meminta kepada Allah dan tidak meminta-minta kepada selain Allah. Wa abghadun nas ilaihi man istaghna anhu wa sa'ala ghairahu. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang dia tidak mau meminta kepada Allah tapi justru malah meminta kepada makhluk. Nah, ini kita perlu hati-hati. Karena dalam sebuah syair juga dikatakan la taqsidil makhluqa, la taqsidil makhluqa, jangan kamu ini bertujuan atau bersandar, berharap kepada makhluk. Rabbuka aqrabu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada siapapun di dunia ini. Jangan kita berharap, jangan kita memanjatkan harapan kita minta sama selain Allah, karena yang paling dekat sama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman qasadal makhluqa la syakka yat'abu, dan barang siapa orang yang dia itu berharap sama manusia, doa sama manusia, tidak diragukan lagi, dia yang didapatkan dia hanyalah perasaan ta'ab, perasaan capek, perasaan lelah, dan perasaan hina. La tas'alanna bani adam hajatan, jangan Anda meminta kepada manusia tentang kebutuhan Anda. Fas'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu, tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak akan pernah tertutup untuk Anda. Tuh. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan marah jika Anda tidak meminta kepadanya. Wa ibnu adama hina yus'alu yaghdabu, dan seorang manusia ketika diminta justru dia akan marah. Ini makanya kita harus pintar. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bukan berarti manusia itu tidak butuh dengan manusia yang lainnya, enggak ada. Masing-masing daripada kita itu butuh kepada orang lain. Tapi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kados sing dijelaskan kali pengarang Ratibul Haddad. Beliau menjelaskan seperti ini. Orang yang terbaik itu adalah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu orang yang tidak ada di dalam hatinya senang harta, senang jabatan. Yang terbaik adalah orang yang tidak cinta kepada dunia. Nah, tapi jika memang kita ini butuh sama dunia, mintalah dunia. Tidak apa-apa kita minta dunia. Jenengan jaluk duit nggih mboten napa-napa, jenengan jaluk mobil, jaluk motor, jaluk omah nggih mboten napa-napa. Tapi kita harus tepat kepada siapa kita meminta. Mintalah kepada zat yang maha memiliki dunia.
Mintalah kepada zat yang maha menguasai hati-hati daripada para makhluk, para manusia sedunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nek panjenengan kok kemudian jaluke kalih Gusti Allah tentang kebutuhan Anda, kebutuhan duniawi, kebutuhan ukhrawi, mangkeh Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan hati para manusia yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Anda, membantu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi harapan Anda. Nah, itu. Terus itulah yang harus kita pegang. Jangan kita sandarkan diri kita kepada manusia. Kita minta kepada Allah, sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memiliki segalanya, zat yang pintunya tidak akan pernah tertutup untuk kita. Nah, mungkin sampai situ yang bisa kita jelaskan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua dan menjadikan kita adalah seorang yang semakin memiliki kekuatan untuk menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat di dalam ibadah kepada Allah, semakin kuat untuk menahan diri daripada melakukan maksiat-maksiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah sosok yang selalu bersandar, selalu menengadahkan tangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.